Apa Zah? Kira-kira Enjoy ya Bu masuk alasan kelas kamu ini karena ini mata juga kuliah ini? di UNESA ini pilihan saya juga. Pilihannya hanya dari UNESA ya? Nggak ada lagi ya? Nggak disuruh pilih yang lain ya? Ada UNESA sama UNES Ibu. Oh, UNESA sama UNES. Oke, terima kasih sudah memilih kami. Oke, selanjutnya siapa? Zah, teman kamu. Ini kan udah hafal nih. Sebutin siapa gitu, suruh kenalkan dirinya gitu. Mungkin selanjutnya bisa dari Nazifah Distia. Boleh perkenalkan? Oke, silahkan yang disebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih wajahnya? Wajahnya mana? Bunda nggak ngeliat. Saya sudah on cam. Oh iya, oke, Zah. Nafisa, Sisi. Oke, silahkan sih. Ya, selamat pagi menjelang siang Ibu Wida dan teman-teman semua. Nama saya Nazifah Adistia, tapi saya biasa dipanggil Sisi. Saya dari Universitas. Kenapa? Maaf? Enggak, ada Bu Masuda. Itu partner saya. Oke, iya. lanjut, silakan. Nama saya Nazifah Adistia, tapi biasa dipanggil Sisi. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, kelas MBKM, dari Prodi PG PAUD. Saya asal dari Jakarta Timur, daerah Cakung. Tapi logatnya logat Sunda ya? Oh iya, ibu kampung saya di Tasikmalaya. Oke. Apa alasan kamu tertarik untuk memilih di UNESA? Karena saya tertarik sama kerajinan dan keterampilan Ibu. Senang ya, ada art and craft ya. Oke. Terima kasih sih. Selanjutnya siapa sih? Terima kasih. Selanjutnya Zayana Amelia. Silakan. Oke, silakan Zul. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Wida dan teman-teman sekalian. Nama saya Zayana Amelia Khairani, bisa dipanggil Zayana. Jakarta, PG PAUD, kelas MBKM. Saya asalnya dari Bekasi Barat. Apa alasannya tertarik sama? Karena suka art and craft? Tertarik karena pengen lebih tahu dunia keterampilan kerajinan sih Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa, Zah? Selanjutnya boleh Hana Amira. Oke, Hana, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, Nah, di luar gak apa-apa, bilang. Kameranya nyala. Maaf Ibu, sedang di mobil karena sedang mengantar ibu saya pakai. Santai. Nama saya Hana Mila Cahaya, biasa dipanggil Hana, dari PG PAUD UNJ 2020. Asalnya mana, Zah? Asalnya dari Bekasi Barat. Oke. Terus alasanmu ikut mata kuliah ini? Alasan saya memilih mata kuliah ini karena saya tertarik dengan kerajinan dan saya ingin lebih bisa gitu untuk membuat kerajinan. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, Nah, siapa? Mungkin Halimah, silakan. Ibu dan teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Halimah. Iya Ibu, perkenalkan nama saya Halimah. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi PG PAUD, kelas MBKM. Alasan saya mengambil mata kuliah kerajinan ini menurut saya karena di PG PAUD sendiri menurut saya sangat butuh dalam keterampilan tangan. Itu sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Hal. Selanjutnya siapa Hal? Mungkin Devina Ibu. Oke, Dev. Silahkan. Ya, Devina. Mana Devina? Sudah ada belum? Dev, ayo. No, don't wasting our time, please. Mana Devina? Kayaknya belum ready kayaknya,
Iya baik Ibu, Yang mungkin lain? Rani dulu Bu, Rani. Oke, Rani, ada Rani? Ada Ibu. Oke, silakan lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Wida dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Faturani, tapi biasanya dipanggilnya Rani. Saya dari kelas MBKM PGPAU tahun 2020. Asalnya dari Jakarta Barat di daerah Srengseng. Oh, Srengseng Sawah. Srengseng Sawah. Bukan Ibu. Iya. Kok Bu Ida hafal, Bu Ida dari Jakarta, kamu tanya. Oke, loh, kalau kamu tertarik dengan mata kuliah ini? Alasan ngambil mata kuliah ini karena kelihatannya mata kuliahnya menarik banget. Terus saya juga mau nambah pengetahuan lebih dalam lagi tentang keterampilan dan kerajinan gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau di kampus kamu itu mata kuliahnya yang mirip-mirip seperti ini apa namanya? Sejauh ini sih belum ada yang mirip-mirip ini sih Bu. Oh, misalnya motorik halus gitu? Motorik halus itu semester 1, tapi bukan motorik halus nama mata kuliahnya. Mata kuliah apa? Mata kuliahnya apa? Apa Ibu? Nggak kedengeran, maaf. Mata kuliahnya apa? Yang berkaitan dengan motorik halus? Pendidikan jasmani, tak? Nggak ada mata kuliah khusus yang berkaitan dengan motorik halus? Belum ya, kalian soalnya masih 2020 soalnya mungkin. Ya. Waktu semester 2 ada mata kuliah bermain Ibu. Bermain itu lebih luas. Kalau motorik halus itu lebih kepada kenapa nih David? Kalau misalnya motorik halus itu skupnya khusus kepada keterampilan yang berbau motorik halus. Davina tolong di chat, kasih tahu link yang terbaru, dia baru buka HP. Halimah tolong Davina di chat, kamu chat. Oke. Kasihkan link yang terbaru. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya mata kuliah ini sangat berkaitan erat dengan motorik halus ya, karena membutuhkan keterampilan tangan dari jemari ya. Tapi nanti saya akan bahasnya lanjut. Oke, Nurul, selanjutnya siapa teman kamu yang kamu minta untuk memperkenalkan diri? Mungkin bisa Maria Bu. Maria, silahkan. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, silahkan lanjutkan. Selamat pagi menjelang siang Ibu Wida dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maria Madelina Mikel, biasa dipanggil Adel. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, dari kelas MBKM. Saya berasal dari Tangerang. Oke, Tangerang mana? Ciputat? Cipondo Ibu. Cipondo, agak lebih jauh. Oke, selanjutnya Mar, siapa temenmu? Halimah Kairia Bu. Halimah, mana Halimah? Saya Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Khairia Jamila dari MBK MPG PAUD UNJ 2020. Saya tinggal di Tanjung Barat, Bu. Tanjung Barat. Oke. Selanjutnya Ma, siapa Ma? Vanessa. Oke, Vanessa silahkan. Nama saya Vanessa Suara Vanessa Vanessa, biasa dipanggil Nesa. Saya dari MBKM 2020 Universitas Negeri Jakarta, tinggal di Jakarta Timur, Jatinegara. Terima kasih. Vanessa bisa perlihatkan cam kamu sebentar aja, biar Wida bisa melihat wajahmu. Kan cantik Mas. Oke. Oke. Kamu tadi tinggal di mana? Oh, Jatinegara. Oke. Oke, Ven. Selanjutnya siapa? Teman kamu? Davina mana? Davina sudah masuk join? Silakan. Dav? Oke, belum. Oke, ini berarti kurang lebih 10 ya
Halimah ya? Teman-temanmu ya? Oke. Sekarang saya akan perkenalkan dari mahasiswa saya, perwakilan dari mahasiswa saya, terutama PJ dari kebetulan. Untuk teman-teman semuanya, ini adalah gabungan 2 kelas, di mana kalau di UNESA itu untuk angkatan 2019 itu ada 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Kebetulan kenapa saya mohon maaf, saya menggabungkan 2 kelas ini, karena berkaitan untuk efisiensi waktu dan istilahnya persamaan ketika penyampaian saya tidak tumpang tindih. Misal di kelas A saya ngomong apa, di kelas B ngomong apa. Jadi untuk efisiensi waktu dan terutama berkaitan dengan penyampaian materi, maka saya menggabungkan kelas ini menjadi kelas besar. Begitu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kecuali misalnya kita posisi dari offline. Ketika offline kan otomatis saya membutuhkan kelas yang sangat besar maupun support sarana prasarana yang memadai kalau mau digabungkan kelas besar, gitu kan. Nah, kalau tugas saya kelas besar, saya tetap akan usahakan mengajar dengan menggunakan kelas A dan kelas B. Begitu ya, cukup jelas ya alasannya. Oke, untuk PJ 2019A, silahkan perkenalkan diri. Camnya tolong dinyalakan. Perkenalkan diri kalian khususnya kepada teman-teman dari kita dari UNJ. Silahkan. Nanti dilanjutkan oleh PJ kelas B. Silahkan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Mailina Drodunafisa selaku PJ dari angkatan kelas 2019A bersama partner saya Rati. Ya, nanti Rati kenalan, yo. Baik. Elina dulu, PJ utama. Baik, di sini saya Mailina Drodunafisa selaku PJ dari keterampilan kerajinan dari angkatan kelas 2019A. Oke. Teman-temanmu satu kelas 2019A ada berapa untuk yang aktif pada semester ini, Mel? Kebetulan 45. Oh, 45. Oke, terus asisten kamu? Rati? Oke, Rati silahkan perkenalkan dirimu. Ya, di sini punya asisten kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Wida dan Ibu Masuda serta teman-teman dari UNJ dan UNESA. Perkenalkan, nama saya Rati Wahyuningtyas Pratiwi dari angkatan 2019A, asal saya dari Riau. Oh, kamu di Riau? Kamu Iya. dari Riau? Kalau nggak malah kita pikir dari Madura, Mel. Yang Madura, Fitri. Kalau katanya agak-agak cengkoknya agak mirip gitu loh. Saya pikir ini Madura mana, daerah mana gitu. Enggak, Bu. Kamu posisi sekarang di Riau, deh? Iya. Oke, nanti aku japri. Oke. Apa tuh? Ada sesuatu yang mau Bida pesan? Boleh. Oke, lanjut dari kelas 2019B, PJ, silakan perkenalkan diri. Iya, izin masuk ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tis, munduran dikit, Tis. Agak biar dagunya kelihatan, Tis. Lengkap aja gitu. Perkenalkan, nama saya Titi Solika dari kelas 2019B. Oke, Tis. Satu angkatan kelasmu ada berapa sekarang posisi? Ada 41, Bu. 41. Oke, asistenmu silakan perkenalkan siapa? Ada Elsa, Bu. Elsa, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Saya Elsa Rosa Aisyah, biasa dipanggil Elsa, PC dari kelas 2019B. Asal saya dari Jombang. Oke, terima kasih. Oke, untuk Halimah, Nur Azizah, dan teman-teman UNJ semuanya, jika ada kesulitan atau ada hal yang kurang jelas, bisa japri saya atau menghubungi PJ
Tadi ada Melina, ada Rati, ada Titis, ada Erika ya. Jadi 4 orang tersebut yang terutama bisa kalian hubungi. Itu ya, cukup jelas ya. Itu ada di grup semuanya ya nomornya. Tolong disimpan. Oke, sekarang yang terutama adalah saya akan memperkenalkan diri saya ya. Saya minta untuk kebetulan mata kuliah ini saya mengampu dengan dosen senior saya, Ibu Masuda. Saya perkenalkan Ibu Masuda. Oh, Bu Masuda. Sudah cukup Pak tadi sudah cukup. Oke, kemudian saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sri Widayati, biasa dipanggil Bu Wida. Saya masuk ke UNESA sejak 13 tahun yang lalu, kurang lebih 2008 akhir, yaitu Desember. Kemudian Bu Ida, dari mana, lulusan mana? Saya lulusan dari kampus kalian, dari UNJ, S1 UNJ, S2 juga UNJ. Ya, makanya kemungkinan besar saya kenal dengan dosen-dosen yang sepuh senior dari kalian ya. Gitu. Kayak Bu Dini, Bu Yuli, Pak Hafidin, itu saya insya Allah saya kenal ya. Oke, sampaikan salam saya kalau misal kalian bertemu dengan mereka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara umum dulu ya, keterampilan dan kerajinan. Kalau dari bahasa keterampilan dan kerajinan itu, kalau diinggriskan atau paling kita identik dengan bahasanya art and craft. Nah, di sini saya menuliskan art and craft untuk AUD. Kenapa dengan AUD? Karena ketika kita membahas dengan anak usia dini, otomatis ada keterampilan kerajinan yang harus kita sesuaikan dengan porsinya untuk anak usia dini. Cukup jelas? Oke. Sekarang yang mau saya tanyakan itu adalah kepada kalian, ketika kita sudah tahu bahwa art and craft ya, sekarang bagaimana menurut kalian konsep art and craft untuk atau dalam pendidikan anak usia dini? Kira-kira seperti apa bayangan kalian ketika seni kerajinan itu masuk dalam input dalam kurikulum pendidikan anak usia dini? Seperti apa yang dimaksud dengan art and craft? Oke, silakan Tis. Jadi kerajinan untuk PAUD itu suatu kerajinan yang melibatkan tangan dan seni yang menjadikan barang-barang itu menjadi berfungsi. Mungkin kalau di TK itu bisa menggunakan barang-barang bekas seperti plastik, kemudian kacang kedelai, kacang hijau, seperti itu Bunda, bisa digunakan untuk kerajinan. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silahkan Mel, ungkapkan pendapatmu. Mungkin saya Bunda. Gak usah khawatir salah ya. Mungkin saya Bunda, apakah? Oke. Saya di. Siapa namanya? Angeli Bunda. Oke, Angel. Jadi menurut saya art and craft dalam pendidikan anak usia dini itu tidak hanya tentang seni atau kerajinan aja, mengembangkan motorik halus pada anak, lalu mengembangkan darah seni pada anak, imajinasi anak bagaimana, dan juga itu termasuk ke dalam bagian rekreasi menurut saya. Jadi anak tidak hanya terkungkung pada materi LKA saja, tapi juga rekreasi untuk menyenangkan anak, dan itu juga mengembangkan sisi kreativitas, imajinasi anak bagaimana. Begitu Bunda. Oke, terima kasih Gel. Oke, Mel, ayo ini kan kamu sebagai PJ, ungkapkan pendapat. Saya mau menambahi Bun. Saya mau menambahi apa boleh? Benar yang dikatakan Angeli, kerajinan itu pengembangan fisik motorik halus tentunya, dan juga perkembangan kekreatifan anak ya. Tentunya dengan menggunakan bahan-bahan yang aman bagi anak, seperti misalnya kalau main Play-Doh gitu kan Bun, anak bisa
Aktivitas. Itu Bun. Oke, sekarang perwakilan dari UNJ, silakan. Mungkin saya Ibu. Monggo, silakan Za. Menurut saya keterampilan kerajinan untuk anak usia dini itu merupakan suatu kegiatan yang melibatkan kemahiran ataupun atau keterampilan tangan gitu ya dalam memadukan pemakaian bahan dan alat sehingga menjadi suatu produk atau karya yang berguna dan memiliki nilai keindahan. Selain itu bisa juga untuk melatih anak-anak usia dini motorik halusnya karena mereka kan akan dikenalkan dengan bukan struktur tekstur dari bahan-bahan yang akan digunakan gitu Bu. Oke. Menurut saya itu. Very good. Oke, terima kasih. Kemudian, nah dari pendapat kalian, nah ini yang Bu Wida bisa gambarkan, ya, bahwa tinjauan art and craft itu ada dari sudut pandang Bu Wida ya, itu satu, yaitu dengan adanya mata kuliah ini maka akan melatih soft skill dari calon atau pendidik AUD itu sendiri ya. Jadi misal contohnya adalah kegiatan melipat kertas gitu ya. Nah, kegiatan melipat kertas dari sudut pandang soft skill guru berarti kan melatih si pendidik PAUD-nya sendiri dari segi kemampuan dia dalam membuat keterampilan tangan ya kan. Nah, kemudian untuk menambah istilahnya nanti kegunaannya itu untuk pribadinya dia sebagai pendidik ataupun di luar pendidik. Contoh misalnya dia suka sekali dalam hal seni origami. Nah, kemampuan dia ini nanti akan membantu dia dalam membuat dekorasi kelas. Yang kedua, berbau hal istilahnya yang bisa buat untuk usahanya dia, yaitu di luar dari pendidik sebagai pendidik AUD, dia bisa membuka lowongan usaha atau punya usaha tertentu khusus ya berkaitan dengan origami. Contoh seperti itu. Nah, yang kedua yaitu tinjauan art and craft ini tinjauan dari sisi ketika saya mengajarkan mata kuliah ini kepada kalian, saya mengharapkan selain melatih kemampuan kalian dalam hal soft skill kalian, tetapi juga kepekaan dari kalian dalam memilihkan materi dan tahapan yang tepat untuk anak. Contoh, untuk melipat, ya, untuk melipat. Kelihatan ini? Kelihatan? Terlihat. Kelihatan. Okay. Yang di sini adalah gambar bunga. Ya. Kira-kira kalau ini diberikan untuk anak, apa kira-kira hasilnya akan mampu seperti yang kita gambarkan seperti ini? Tidak. Nah, berarti dari sini kalian mampu menganalisis mana kegiatan melipat mana yang tepat untuk anak usia yang kalian ajarkan. Ini bisa diajarkan, tetapi harus ada syaratnya seperti apa kondisi anaknya, ya sudah melampaui apa sehingga ini baru bisa diajarkan pada anak. Tapi kalau misalnya tahapan tersebut belum terlampaui, maka ini akan sulit untuk tercapai. Maka walaupun bentuknya yang kalian inginkan adalah temanya bunga, berarti tema hasil output tema bunganya walaupun menggunakan kertas origami tidak hanya seperti ini. Contoh seperti inilah, ini yang bawah ini ya. Nah, tetapi harus kertas origaminya berwarna, ya, berwarna menarik. Ini kan sudah bisa sebenarnya dijadikan bunga, tinggal dikasih tangkai, dikasih daun. Paham maksud Wida? Gambar yang bawah ini loh, di bawah gambar anjing dan kucing. Ini bisa tinggal dikasih tangkai, atau tangkai dari sedotan atau anak menarik garis lurus ya dari krayon, kemudian tempelkan satu daun kering atau
kain perca yang berbentuk daun jadi deh bunga. Bisa dipahami? Punya bayangan? Bisa, Bu. Bisa, Bunda. Nah, ini yang Bunda maksud dari ya, kenapa kok ada 2 tinjauan? Nah, ini contohnya ya. Tugas yang seperti ini hasil angsa ya. Kalau saya latihkan, berikan tugas ini kepada kepada kalian, kira-kira ini akan menambah apa? Skill kalian, betul, dalam membuat seperti ini, kerajinan seperti ini. Tetapi kalau ini diberikan pada anak, kira-kira bisa nggak? Stres nggak anak? Stres, Bu. Paham ya? Dan kalaupun misal anak itu mampu, berarti kan dia sudah harus yang kalian kuat itu pahami bahwa anak ini sudah terlatih keterampilan tangannya atau melipatnya sudah tinggi, tingkat tinggi. Baru bisa kalian mengarah seperti ini pada anak. Tapi kalau anak itu tahapan lipatkan masih rendah, nggak bisa kalian ekspektasi seperti ini maupun seperti ini. Ya, itu. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, kira-kira dari pembahasan kita tadi, kira-kira apa saja bahan-bahan atau keterampilan bayangan kalian terkait dengan yang masuk untuk art and craft untuk anak? Kira-kira dari bahan apa saja? Silahkan sebutkan nama dan dari UNJ atau dari UNESA. Kalau dari UNESA kelas apa, kelas A atau kelas B? Silakan. Bunda mohon izin menjawab, Bu. Ya, dari siapa? Nama saya Atika Isnani Fitri Sofian dari kelas 2019A dari UNESA. 2019. Siapa namamu? Atika. Ah? Atika. Atika. Iya. Nah, apa saja kah? Kira-kira? Kalau menurut saya itu yang bisa dijadikan bahan untuk art and craft itu yang aman ya buat anak usia dini. Biasanya itu dari bahan alam seperti pasir, terus habis itu daun kering, terus beras, terus sama kayak jagung-jagung gitu seperti itu. Terima kasih. Oke, ada tambahan lain? Silahkan. Saya Bunda. Siapa namanya? Zanuba. Ah? Zanuba. Zanika. Zanuba. Dari kelas 19A. Oke. Silahkan. Saya mohon izin off cam ya, Bun. Iya. Saya juga nggak bisa ngelihat ini karena posisi saya share screen-nya lewat seluruh Windows. Jadi saya di tampilan layar laptop saya itu adalah PPT saya. Silahkan. Oke. Menurut saya bisa dari itu, Bun, batu yang halus permukaannya. Terus saya pernah lihat itu terbuat dari stick es krim. Oke, stick es krim. Ada yang dari sabun. Terus kertas itu juga bisa buat ngejahit. Oh iya. Sudah gitu? Ada lagi tambahannya? Ada tambahannya? Tidak ada. Oh itu kardus, Bun. Kardus. Oke. Ada lagi sudah? Dan ubah? Sudah, Bun, sampun. Mungkin yang lain bisa menambah. Oke, silakan yang 2019B atau dari UNJ silakan. Bu, izin menjawab. Ya. Nama Siapa? saya Ika dari kelas 2019B. Oke, apa tambahanmu? Iya, benar yang dikatakan Atika, menggunakan bahan-bahan alam. Jadi saya akan menambahi, mungkin bisa menggunakan biji jagung, kacang kedelai, kacang hijau, terus sama bisa menggunakan botol-botol bekas yang ada di sekitar lingkungannya, Bu. Jadi biar tidak menumpuk sampahnya. Oke, botol bekas yang mana nih? Yang kaca atau yang plastik? Plastik, Bu, kan yang aman buat anak. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi dari WNJ, silahkan.
Saya Bu izin jawab. Bu, saya izin Halimah dari menjawab. UNJ. Ya. Silahkan Hal. Oh ya baik. Terima kasih Zizi. Ya terima kasih Ibu. Saya izin menambahkan. Kalau menurut saya bahan-bahan yang bisa dijadikan art and craft di anak usia dini itu bisa dari minuman-minuman yang sudah lekas pakai seperti susu kardus atau minuman-minuman saset, dan itu banyak sekali bisa dipakai untuk kerajinan seperti membuat tempat pensil dan yang lain-lain. Itu aja Bu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Oke, sebenarnya banyak sekali bahan. Kebetulan saya akan gambarkan dulu dari kita basic dasar dari kertas. Ya. Sudah bisa kelihatan? Sudah bisa kelihatan? Teman-teman, PPT-nya kelihatan? Bisa Bunda. Oke. Oke, ini saya mulai ya. Nah, ini kan berarti bahan, kalau kita bahas dari bahan itu kan kertas. Nah, kertas ini macam-macam, termasuk adalah karton, itu sebenarnya dasarnya adalah kertas, ya kan? Nah, kalau di sini kita melihat kalau misalnya kita membuat angsa ini kurang lebih mungkin kertas manila, ya kan? Kalau yang di sini adalah kertas origami. Yang di sini adalah kertas origami, ini kertas origami. Ya. Kemudian nah, ya. Jadi kalau kita bahas art and craft itu banyak, luas banget. Apalagi kalau kita sudah masuk di dalamnya, itu ada nama-namanya sendiri. Contoh kayak misalnya origami sama kirigami itu ada perbedaan. Nah, origami dan kirigami ini kan kita ketahui itu kan dari Jepang. Nah, dimana kalau origami itu adalah seni melipat kertas. Asumsi dasarnya adalah seni melipat kertas. Sedangkan kirigami ada unsur origaminya, akan tetapi dia menggunakan bantuan teknik lainnya, yaitu dengan gunting, ya. Seperti misalnya, nah ini kurang lebih kayaknya bisa masuk kepada kirigami, ya. Kalian pernah membuat gambar orang yang kalian lipat kertasnya, di mana kalian lipat-lipat dulu, kemudian dari lipatan itu baru kalian membentuk, akhirnya membentuk seperti ini, hasil kreasi seperti ini. Ingat ya, itu kayak zaman SMP atau SMA kayaknya. Ya, betul ya? Iya, benar. Ya. Nah, ini kurang lebih yang disebut dengan kirigami. Nah, ini kalian pernah mungkin mendapatkan satu ucapan yang dimana ketika dibuka itu membentuk suatu. Nah, seperti ini contohnya bisa kelihatan, ini adalah bangunan, ya. Ini sebenarnya dari kertas, kemudian dia mengukur, dia memotong sedemikian rupa sehingga ketika dibuka itu membentuk satu bangunan, ya. Kemudian ini adalah contoh kertas hasil dari origami, ya. Tapi origami pun ini menurut saya ini ada tahapan-tahapannya. Kira-kira kalau anak langsung diberikan seperti ini bisa nggak? Tanpa didasari dia sudah bisa melipat cermin. Paham nggak kalian melipat cermin itu apa? Yaitu melipat dua sisi dengan hasil kertas yang ukurannya sama. Itu yang dimaksud dengan melipat cermin, ya. Oke. Kemudian ini disebut dengan origami. Yang ini yaitu menggunakan kertas kokoru. Ya. Pernah dengar kata-kata kokoru? Pernah Bu. Jadi ini menggunakan kayak semacam karton, ya, tapi karton itu berwarna, kemudian ada gelombang-gelombangnya, ya. Ini bisa dibeli di toko-toko buku yang agak lumayan besar, ya, atau lewat online, ya, itu bisa dibeli. Nah, kemudian biasanya dia digulung, ya, dimana ini sama yang ini, gambar 1, 2, 3 yang Bunda tunjuk, ini merupakan teknik
paper quilling, hanya adalah beda kertas saja. Ya, jadi ketika kita masuk kepada ranahnya art and craft, ya, yang tidak cermati, ketika kita punya seni sesuatu, itu dia punya kadang-kadang punya bahasa sendiri gitu loh, bahasa khusus gitu ya, seperti ini origami, ini kirigami, ini paper quilling gitu loh. Ya, kemudian lanjut. Nah, bahan benang dan kain. Pernah kalian melihat kerajinan seperti ini? Pernah tidak? Pernah Bunda, pernah bikin. Pernah bikin. Nah, Ya. siapa yang pernah bikin? Siapa? WJ atau dari Unesa? Halo. Dulu izin masuk ya Bunda ya. Ya. Dulu itu pada waktu SMP Bunda. Oh, SMP. Iya. Nah, ini bisa kalau misalnya kalian gulung-gulung, bisa jadi boneka juga bisa dengan menggunakan benang wol, tapi otomatis ya jumlah benangnya harus banyak. Ya, ini bisa juga jadi boneka ya. Ini dengan bahan dasar benang ya. Ini ada botol yang digulung-gulung oleh benang sehingga jadi seperti ini. Kalau ini dia pakai efek gradiasi dengan menggunakan benang, sehingga kalau misalnya gelas ini dikasih lilin, dia akan menimbulkan efek yang cantik seperti ini ya. Kemudian ini vas bunga juga, ini digulung-gulung menjadi bentuk seperti ini, rumbai ya namanya bahasanya. Oke, jadi banyak sekali ya. Ini berbahan benang dan kertas ya. Kemudian ini baru PPT saya belum tuntas semuanya ya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan kita menggunakan Google saja, searching lewat itu ya. Oke. Hasil kreasinya mana ya, playdohnya ini? Oke, ada yang bisa menyampaikan tidak apa perbedaan antara playdoh dengan playdoh dengan clay? Ada yang bisa menyampaikan tidak apa perbedaan playdoh dengan clay? Pernah melihat hasil karya seperti ini? Pernah kan? Pernah Bunda, pernah. Nah, ya, banyak sekali. Cuma yang kita harus cermati untuk anak adalah hasil karya ini kira-kira cocok nggak diberikan untuk anak usia berapa gitu loh ya. Ya, kalau yang seperti ini kan kira-kira sulit ya. Nah, kalau yang seperti ini kira-kira anaknya sudah mampu belum untuk menggulung-gulung? Kalau dia sudah mampu berarti bisa kita berikan. Intinya seperti itu ya. Bentar, anak saya nangis ini ya. Coba kalian cari perbedaan antara playdoh dengan clay. Oke, bagaimana tadi? Apa perbedaan playdoh dengan clay? Bisa? Nis, apa kira-kira Nis? Baik Bunda, izin menjawab nih. Ya. Jadi ada perbedaan antara clay, plastisin sama playdoh. Jadi untuk clay sendiri ini bahan lunak yang berasal dari tepung, itu untuk clay. Untuk selanjutnya dari plastisin. Plastisin ini bahan lunak buatan yang berasal dari senyawa kimia. Jadi ada campurannya kayak gitu. Jadi kan biasanya kalau megang plastisin itu ada kayak minyak-minyaknya gitu. Nah, untuk playdoh sendiri itu adonan mainan sejenis plastisin juga.
merupakan bentuk modern dari plastisin yang terbuat biasanya dari tanah liat, Bunda, seperti itu. Jadi ada perbedaan antara clay, plastisin sama play-doh. Makasih. Kalau clay apa bedanya? Kalau clay itu bahan lunak yang berasal dari tepung. Coba kamu telusuri lagi ya. Oke, teman-teman, kalau memang perbedaan utamanya adalah dari segi bahan. Ya. Walaupun kalau kita melihat kayaknya ketiganya itu yang tadi disebutkan Nisa, ada play-doh, ada plastisin, ada clay. Kalau dilihat dari kegiatannya kurang lebih hampir sama-sama membentuk, betul nggak ya? Sama-sama membentuk. Cuma ada selain dari bahan, nanti hasilnya juga akan beda. Kemudian dari segi ketahanan lamanya juga akan berbeda. Di situ yang kalian perlu cermati ya. Kemudian ya, ini yang kemungkinan kita nanti akan play-doh, benang, kemudian Oke, pernah melihat montase seperti ini? Nah, ini adalah termasuk art and craft, tetapi art and craft-nya adalah seringnya berkaitan dengan potongan-potongan gambar yang disatukan. Ya, bisa kelihatan? Kelihatan teman-teman? Halo. Kelihatan Ibu. Ya. Ini potongan-potongan gambar yang disatukan. Umumnya seperti ini. Nah, di sini kok Bu Ida ada oh ini. Nah, ini apa ini? Ini termasuk apa ini? Cooling paper. Gabungan ini. Ini sudah gabungan. Ada cooling paper, ada teknik kolase ada di sini, ya, ada teknik mozaik juga ada di sini. Oke, kemudian saya coba, ya. Nah, ketika kita bahas kolase dulu, kolase. Ini adalah yang paling sering kalian ketahui mengenai kolase, betul? Ya, betul Bunda. Ya, ini kolase seperti ini. Tetapi sebenarnya kalau kita memahami pengertian kolase, ya, ini adalah perpaduan antara tengah-tengah kolase sama mozaik. Kenapa? Karena ketika membahas tentang mozaik, jadi mozaik itu kan tidak tumpang tindih, jadi disusun rapi. Ini kan disusun rapi banget nih, ya. Nah, sedangkan kalau kolase itu adalah memenuhi gambar, pola gambar, memenuhi pola gambar. Bagaimana caranya anak itu memenuhi pola gambar, ya? Kemudian menggunakan beberapa bahan, jenis bahan. Jadi di sini ada dasar kolasenya, yaitu menggunakan beberapa bahan. Kemudian kalau mozaiknya di sini ada sayapnya, ini tersusun dengan sangat rapi sekali, ya, tidak ada tumpang tindih, ya. Nah, ini kolase, termasuk kolase karena ini ada tumpang tindihnya, jadi dia memenuhi gambar. Tapi kalian bisa cermati, kolasenya dia itu tidak versi seperti yang biasa umumnya kalian lihat bahwa memenuhi semua gambar. Jadi ini hanya bagian sayapnya saja untuk mengkolasekannya. Bisa kelihatan? Nah, yang di sini hanya untuk pinggiran dari kepala singanya saja yang dikolasekan oleh anak. Jadi ini ada seni tumpuk di sini. Ya, membuat ini rambut. Ya. Bisa dipahami? Nah, ini adalah kolase. Nah, tetapi memang hasil karya anaknya ini belum penuh karena masih ada yang putih-putih kosong ini. Ya, tapi memang ini adalah proses. Kadang-kadang kolase nggak bisa langsung sesuai dengan harapan kita hasil karya anaknya. Gitu.
Ini dari teknik apa ini? Ini teknik kolase. Jadi dia menggunakan bahan daun kering, kemudian ditumpuk oleh dia, ya, ditumpuk oleh dia. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini mengenai apa yang Budi sampaikan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Bunda, jadi mau dilanjut saja. Oke. Nah, untuk kalau dari apa yang kita gambar seperti kita lihat seperti ini yang paling sering umum digunakan oleh guru, betul? Ya, guru kita seringnya adalah menggunakan biji-bijian, betul? Terus potongan-potongan kertas. Nah, dua dasar bahan itu yang paling sering kita temui. Nah, kalau yang ini adalah inovasi menurut saya, tambahan biasanya dari Pinterest-nya luar negeri ini seperti ini kurang lebihnya, ya, karena daunnya juga beda ini, ya. Kemudian kalian bisa juga menggunakan potongan sedotan ataupun kancing-kancing, ya. Nah, itu yang istilahnya untuk yang kalian pada mata kuliah ini harus kalian kembangkan. Jadi inovasi-inovasi itu yang pengen Bu Wida lihat dari hasil karya kalian. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kemudahan untuk anak kayak seperti ini. Ini kira-kira mudah nggak untuk anak? Jadi kalian sediakan beberapa jenis daun, ya. Kita sediakan dari ukuran besar, kemudian ukuran kecil, kemudian warna yang berbeda, mungkin misalnya seperti itu. Kemudian untuk kepalanya sudah kita sediakan, kemudian anak tinggal membuatnya. Kita hanya memberikan contoh hasil karya yang sudah jadi. Nah, biarkan anak untuk berkreasi versi mereka sendiri. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, jadi tugas utama kalian yang mau Bu Wida latih dalam mata kuliah ini adalah kepekaan kalian dalam merancang suatu hasil karya output jadi seperti ini, ya. Kemudian kalian aplikasikan kepada anak-anak untuk mempraktekkan. Nah, hasilnya ternyata anak bisa nggak, mampu nggak mengikuti apa yang kalian harapkan gitu loh. Kalau misalnya kalau misalnya anak kurang mampu, berarti ada kemungkinan bahwa materi atau pilihan kegiatan yang kalian berikan untuk anak itu kurang sesuai, kurang tepat. Nah, itu yang mau Bu Wida latih ke kalian dari mata kuliah ini gitu loh, ya. Jadi kepekaan kalian dalam memilih bahannya. Menurut kalian ini cocok nggak untuk anak? Tidak sih. Tidak, Bu. Terlalu sulit. Mungkin kalau misalnya tadi nggak Bu Wida jelaskan, mungkin ya bisa jadi, saya yakin ada dari kalian mungkin ketika temanya adalah tema binatang, kemudian ada gambar seperti ini, sudah pakai ini aja gitu loh. Paham ya maksud Wida ya? Paham, Bun. Ya, kadang-kadang ketika kalian belum tahu ilmunya, konsep dasarnya, sehingga kalian kurang bisa membedakan ini tepat atau tidak tepat untuk anak. Ya. Nah, kalau misalnya Bu Wida, saya di tempat terpencil punya gambarnya cuma ini. Nah, kalian harus pinter dalam mana yang kalian akan kolasekan untuk anak. Ya, contoh misalnya hanya bagian yang di sini yang paling mudah, misal sayapnya saja. Nah, ini yang dikolasekan untuk anak misalnya. Sisanya, misalnya anak mewarnai. Jadi kalian harus pinter-pinter memilih dan istilahnya memadukan kemampuan anak. Jadi jangan memaksakan, harus tahu, menyadari kemampuan anak pada saat itu seperti apa. Sehingga ketika kalian tahu, kalian akan lebih mudah untuk menganalisis mana ya untuk kegiatan mengkolasenya yang saya berikan untuk anak, apakah semuanya atau hanya sebagian kah, atau penggabungan dari beberapa kegiatan menjadi satu di situ untuk tadi, karena
tingkat kesulitannya atau kemampuan anak yang kita jadi bahan pertimbangan kita. Itu bisa dipahami ya. Oke, ini kertas, kancing, ini mozaik, kain perca. Itu adalah salah satu juga bahan tambahan yang bisa kalian gunakan jadi referensi. Jadi jangan hanya menggunakan biji-bijian saja, kemudian biji-bijian, potongan kertas gitu loh. Kadang-kadang juga ya, potongan kertas yang saya cermati ketika guru memberikan, kadang-kadang dia nggak memikirkan potongan kertasnya itu ukurannya. Nah, kalau ukurannya kecil-kecil sekali dan kemudian anak disuruh untuk memenuhi ini, kira-kira apa yang terjadi? Dia akan menempel atau dia versi menabur? Menabur. Nah, bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya. Bisa dipahami ya. Oke. Bisa. Oke, lanjut. Ini Kelai. Tadi ada apa saja? Tidak apa di mana ya? Oke. Kemudian yang tadi batu-batuan. Ya, batu-batuan kan bisa berarti pakai manik-manik untuk menempelnya. Cuma ketika kita menggunakan bahan manik-manik untuk ditempel oleh anak, kita harus memikirkan dasar untuk bahan tempelannya dan lemnya yang cocok seperti apa. Begitu. Ya. Kemudian kira-kira bahan apa lagi? Apa lagi? Kain flanel. Kain flanel. Kain flanel. Oke, berarti kalau kain flanel berarti kurang lebih kalau untuk teknik jahit, untuk flanel itu harus kita perhatikan ya, kayaknya kita harus lihat dulu kemampuan anak dalam hal menjahit ya kan, karena itu perlu ditunggui dan tingkat kesulitannya agak tinggi. Tapi kalau misalnya anak disuruh kalian sudah sediakan bahannya, anak hanya cuma menempel saja seperti ini, kemungkinan anak bisa ya. Nah, ini gabungan. Jadi kalaupun misalnya kalian memberikan kegiatan seperti ini, seperti apa berarti? Ini sudah sediakan tengah-tengahnya oleh kita, ya kan? Hanya anak tinggal menggabungkan. Ini pun juga harus dipilih-pilih nih. Gambar bunganya seperti apa yang mudah. Ya. Oke. Kolase sedotan. Nah, ini kolase sedotan. Nah, ini antara gabungan apa? Mozaik, karena dia nggak ada numpuk loh ya. Nah, ini menggunakan sedotan yang potongannya kecil-kecil. Kalau yang ini ukurannya cukup panjang. Paham? Punya bayangan? Halo, Punya Bunda. Punya ya. Oke. Nah, kalau ini buletan dari kertas. Jadi anak itu disuruh meremas, gulung-gulung, jadi ukuran kecil, ya, sehingga jadilah gambar seperti ini. Ya. Jadi banyak sekali. Jadi ini sebenarnya untuk art and craft ini banyak sekali hal yang bisa kita gunakan bahannya ya. Jadi sedotan bisa. Nah, tapi kalau menganyam ya, menganyam kalau yang ini sulit nggak untuk anak? Kalau menurut saya sulit. Kalau menurut saya sulit ya. Jadi anyaman hasil
Anyaman. Anyaman pun juga macam-macam. Anyaman itu bisa dari seperti ini, ya, seperti ini. Bisa dari kain, ya, bisa dari kertas, ya. Jadi banyak sekali. Nah, ini contohnya, ya. Ini SD. Nah, makanya kira-kira ini mohon maaf, ya. Di aplikasi di lapangan saya sering sekali melihat guru-guru itu ketika berkaitan dengan teknik menganyam, kayaknya dia menggunakan yang umum seperti ini. Nah, padahal ini menurut saya ini ada stres. Kenapa stres? Karena terlalu sudah langsung jumlahnya banyak. Nah, harusnya menggunakan tahapan gitu ya, baik dari ukurannya, kertasnya, kemudian bentuk jenis polanya, itu yang harus kita perhatikan, ya. Oke, ini anyaman. Ini kan teknik, nah ini teknik yang tinggi nih, seperti ini. Polanya sudah kompleks. Nah, kalau untuk anak ya, fokus utamanya adalah masukkan, keluarkan, masukkan, keluarkan, ya. Belum ke arah yang terlalu tinggi. Ini jikalau anaknya sudah mampu, kita sudah benar-benar tahu mampu, baru kita lakukan. Nah, ini kurang lebih. Nah, ini untuk anak usia dini ini cocok ini. Cocoknya di mana? Ukuran dari potongan kertasnya ya, bukan dari ininya. Kalau dari Bu Wida punya tahapan untuk penganyam sendiri ya, yang dimana ini dikasih ke angka. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga untuk memudahkan anak untuk mengenali polanya lebih cepat, ya, begitu. Besok saya akan menjelaskan lebih lanjut, ya. Oke, itu gambarannya teman-teman. Ini untuk paper quilling. Kalau misalnya kolase kancing. Nah, ini kolase kancing, ya. Jadi terus berkembang kalau berkaitan dengan art and craft itu. Ya, ini kolase kancing baju, ya. Oke. Terus apa lagi? Kolase manik. Nah, ini tergantung manik-maniknya, manik-manik yang tipis atau tebal, ya. Kemudian ukuran manik-maniknya yang harus kita perhatikan, ukurannya besar atau kecil. Oke. Saya rasa kita overtime, sudah punya bayangan cukup jelas. Jadi nanti saya akan menyusul untuk kita petakan tugas kalian, kurang lebih gambarannya seperti ini, ya. Dimana nanti masing-masing dari kalian, ya, misalnya kita buat dari versi kertas origami dulu, ya, dari kertas origami. Kemudian masing-masing kalian menentukan mana yang mau membuat rancangan untuk anak usia, untuk kegiatan untuk misalnya menggunakan kertas, ya kan. Tapi untuk anak usia 2-3, kemudian 3 dan 4, ada yang usia 5, ada yang usia 6 gitu, ya. Ini saya akan memberi contoh suatu kegiatan yang anak umur 2 atau 3 tahun sudah kita bisa berikan. Tuh, saya nggak bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Sebelum saya akhiri. Jadi untuk minggu depan, ya, nanti saya akan memberikan link dan lanjut kalian, karena ini kalian mau tadi dari saya yang sampaikan itu banyak sekali tuh, ya kan, terkait dengan karya seninya.
Nah, jadi minggu depan kalian sudah membuat rancangan, kemudian minggu depannya sudah mengaplikasikan, terus berlanjut seperti itu. Sehingga saya mengharapkan 14 kali pertemuan, 16 kali pertemuan itu kan karena UTS sama UAS kita ambil 2, berarti kan total 14 kali pertemuan. Saya mengharapkan 14 kali pertemuan ini berarti kalian memiliki latihan sebanyak 13 latihan terkait dengan art craft untuk anak usia dini. Bisa dipahami ya? Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman UNJ selamat bergabung dengan kami. Oke, assalamualaikum. Jaga kesehatan ya teman-teman. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Oke.